bermanfaat bagi kita di masa-masa ya sudah menginjak lanjut usia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara, manfaatkan 5 perkara qabla khamsin, sebelum datang 5 perkara. Saya ulang lagi, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ada nyanyiannya ya Bu ya. Jaga 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Muda itu kalau mau dibagi 2 spesies sederhana berdasarkan angka umur ya Bu. Muda itu umur 40 tahun ke bawah. Saya ini lahir tahun 82, jadi berapa Bu? 38 ya. Maaf ya nyaraman ibu-ibu senior ya. Ya anggap aja anaknya ya Bu, atau ponakannya ya. Oh, anak bungsu malah, subhanallah, luar biasa. Ya kalau ibu-ibu umur 65, anak bungsunya saya, karena ibu saya umur 65 kan, anak saya anak bungsunya. Jadi kalau saya ini masih muda Bu, masih bisa ngaku muda, umur masih 40 ke bawah. Tapi kalau sudah 40 ke atas, jangan ngaku muda, walaupun tidak disebut lanjut usia kan? Yang jelas sudah tua. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena kalau muda kan gagah, ceramah aja kalau masih muda kayak saya ini enak teriak-teriaknya. Makanya kalau pengajian akbar ceramah berdiri teriak-teriak karena masih gagah. Tapi kalau sudah tua teriak-teriak bisa keselak malah. Artinya sedemikian rupa. Hanya saja orang muda atau orang tua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apa kelebihan orang tua? Ibadahnya lebih gagah, dosanya lebih sedikit. Nah, apa kelebihan orang tua? Kelebihan orang tua itu amalnya lebih banyak. Saya sama ibu ini kalau ngitung amal sholih, saya yakin banyak ibu-ibu. Pepatah orang lama itu apa? Lebih banyak makan asam garam. Udah jelas. Karena waktu beramalnya lebih banyak, usianya lebih awal. Tapi ada kelemahan orang tua Bu, dosanya juga lebih banyak. Kira-kira ya, kira-kira. Ibu-ibu sama saya ini banyak mana dosanya? Ya, banyak ibu-ibu lah, yakin saya. Walaupun ada sabda Nabi Bu, man kathura kalamahu kathura dzunubah. Barang siapa yang banyak bicaranya, dialah yang paling banyak dosanya. Yang paling banyak ngomong siapa? Ya saya lah Bu. Makanya kalau dihitung diri omongan, kayaknya saya lah lebih banyak dosanya. Kita ini punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang jelas memang semakin bertambah umur, kita ingin semakin bertambah bijak, betul? Jangan sampai kayak kata pepatah, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Atau sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Nah, jangan sampai sedemikian rupa. Khairukum man tola umurahu wa hasanu amali. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi, adalah orang yang panjang umurnya, makin bagus amal perbuatannya. Wasyarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tola umurahu wa syarru amali. Yang panjang umurnya tapi semakin buruk kelakuannya. Tapi begini, enggak tua enggak muda. Kelemahan mendasar wanita itu mulut ya. Bahasa Inggrisnya cangkem, betul nggak Bu Sundardi? Cangkem ya, mulut. Tapi kelemahan laki-laki nggak tua nggak muda, kemaluannya. Itu laki-laki. Karena disebutkan oleh Nabi, su'ila an aktsari ma yudkhilan nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak
memasukkan manusia ke dalam neraka. Ternyata Bu, bukan begal, bukan maling gitu, bukan yang lain-lain. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu satu, alfamu, mulut, kata Nabi. Dua, wal farju, kemaluan. Mulut kelemahan wanita. Enggak tua, enggak muda, kalau bisa jaga mulut selamat. Tapi saya bingung kalau laki-laki tukang ngerumpi ya Bu ya. Kalau laki-laki tukang ngerumpi pakaiin kerudung aja Bu. Karena laki-laki itu kelemahannya bukan di sini sebetulnya. Kelemahannya wal farju. Kelemahan di sana, di kemaluannya. Itu bahasa hadis sedemikian rupa. Wanita kelemahannya di lisannya. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah mulut. Bahkan kadang-kadang begini, Allah belum murka dengan maksiat kita, Allah belum murka dengan dosa-dosa kita, tapi Allah boleh jadi murka gara-gara lisan kita. Saya ambil contoh peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Nonton filmnya aja saya sudah 2 kali ya, diulang-ulang, enggak bosan. Peristiwa nabrak gunung es. Apa sebabnya kapal Titanic itu tenggelam? Apa karena perjudian? Banyak yang judi di tempat lain, tidak masalah. Apa karena di sana ada perzinahan? Tidak juga. Gara-garanya sederhana. Profesor Dr. Insinyur Thomas Anders, perancang kapal itu, ditanya wartawan, apa hebatnya kapal ini? Ini gara-gara omongan nih. Apa jawab dia? Jangankan batu karang dan gelombang, jangankan gunung es dan badai, Tuhan pun tak mampu menenggelamkannya. Saking hebatnya kapal. Oke, kita jajal, kata Allah, ukurin betul Bu. Atau di Mesir ada mbak-mbak pakai baju minim, lekton sing kele ketoen, sama you can see, sama apa, rok mini, ditegur bapak-bapak tua, udah pensiunan bapak itu. Mbak, kalau pakai baju yang sopan, ya urusan gua ya, kata dia. Baju-baju gua, badan-badan saya, apa urusan sama bapak? Ya Anda buka aurat, saya melihat. Saya ini laki-laki walaupun sudah tua, kata dia, melihat begituan masih ngeder-ngeder juga. Jadi kalau Anda masuk neraka, saya ikut juga masuk neraka gara-gara melihat aurat Anda. Apa jawab perempuan ini? Tolong kasih tahu sama Tuhan Bapak, saya pesan 1 kamar di neraka. Subhanallah. Di bis kota itu Bu, bisnya jalan, entah gimana mogok, sistem kelistrikan mobil itu konslet, terbakar. Semua orang berhamburan keluar, si Nona tertidur di dalam sampai gosong. Semua penumpang termasuk supir selamat, si Nona yang terbakar. Sesuai dengan pesanan, pesan 1 kamar di neraka. Ya Allah langsung kasih. Selama ini Allah belum murka Bu dengan rok mininya. Allah tak marah dengan yukensinya. Mungkinkah dia mungkin tidak sholat, atau mungkin perkara yang lainnya. Tapi begitu dia berkata, dengan 1 kata saja Allah langsung murka sama dia. Makanya hati-hati betul dengan lisan. Yang paling mudah bikin dosa sama mulut ini nyinyir. Sekarang itu nyinyir. Apalagi saya perhatikan ibu-ibu di Bandar Lampung ini paling pintar nyinyir orang hajatan. Coba kalau pulang pesta, yang dikomentarin makanan itu, masakannya anyep semua. Udah itu Bu, apalagi dia nggak dipakai catering gitu ya, itu masalah itu. Kadang-kadang ada aja yang dikomentari, yang jadi bahan kadang-kadang empek-empek. Pulang hajatan dia sih empek-empeknya enak, cukanya mantep loh, tapi dikit, baru setengah jam udah habis. Padahal yang hajatan Bu Sunardi misalnya. Waduh, ngomongin ketumbanya sendiri. Subhanallah. Akhirnya kan yang lain nguping kan Bu. Berarti kalau kita hajatan jangan dikit empek-empeknya, bikin yang banyak. Apa steril dari omongan? Masih ada Bu yang nyinyir. Iya sih empek-empeknya banyak, cukanya dia berak. Dari pagi sampai sore nggak habis-habis, cuman nggak ada rasa.
cuman aci doang campur bawang putih, mana cukanya kecap campur air kayaknya. Tambah sadis ngomongnya. Akhirnya ini sampai juga kan ke telinga yang lain, ketiban yang lain hajatan Bu Haja Alimin. Kalau begitu kita pesen nih empek-empek yang enak, pesen empek-empek yang enak dan jumlahnya banyak. Tujuannya apa? Dari Palembang langsung ya, naikin kereta api, di packing biar gak basi, gimana caranya, dan banyak pesannya dengan kualitas yang terbaik, dengan maksud agar gak diomong orang. Tapi apa bersih dari omongan? Masih ada Bu yang ngomong. Selesai dari situ orang hajatan, iya sih pempeknya enak, cukanya mantep, terus gak habis-habis lagi. Tapi yang nungguin pondokannya itu loh, matanya melotot aja, kayak nggak ikhlas kalau diambil. Apa yang nggak bisa diomong? Makanya hidup ini juga Bu, kalau kita ngedengerin omongan orang capek sendiri kita, betul nggak kira-kira? Makanya hidup jangan tergantung omongan orang. Kayak contoh bapak sama anak naik keledai, keledainya kurus, dinaikin berdua. Apa kata komentator? Dasar zolim. Udah keledai kurus dinaikin berdua. Ngedengar orang-orang ngomong kayak gitu, turunlah si bapak. Ya sudah nak, kata si bapak, kamu yang naik, bapak yang nuntun. Lain lagi orang ngomong, anak kurang ajar, bapaknya nuntun, anaknya naik. Akhirnya dibalik, gak enak ngedengerin orang-orangan begitu. Bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Ada lagi yang komentar, nggak kasihan bapak itu sama anaknya. Bapaknya naik, anaknya nuntun. Pusing si bapak. Ya sudah nak, kalau begitu keledainya nggak usah kita naikin, kita tuntun saja. Ketemu lagi orang-orang nongkrong, dasar goblok, punya keledai tapi nggak dinaikin. Hidup kalau kita kata orang Bu, selesai kita, nggak akan bahagia hidup kita. Tetap ingin jadi diri kita sendiri. Maka dari itu orang yang selamat adalah orang yang tak terpengaruh kata-kata orang. Dan orang yang selamat adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Man samat naja. Barang siapa yang selamat, barang siapa yang diam, maka dia selamat. Itulah yang banyak mencelakakan wanita, omongan. Nah, yang banyak mencelakakan laki-laki itu kemaluan. Makanya laki-laki itu ada pepatah nggak punya tua, kecuali kena diabetes sama prostat, udah baru lemes. Nggak usah diterjemahkan yang bukan-bukan ya, karena saya ini ngomong depan orang tua soalnya. Jadi begini, apa bedanya laki-laki dan perempuan? Beda laki perempuan begini, kalau perempuan itu berubah-ubah. Perempuan umur 17-20 tahun, yang dilihat dari laki-laki itu tampan. Makanya ibu-ibu kalau punya anak gadis atau cucu ABG, pasti koleksinya itu artis Korea, Lee Min Ho gitu, cowok-cowok cantik gitu ya. Karena itu umur mereka memang senang sama yang tampan. Ini umur 17-20. Begitu sudah umur 25 ke 30, perempuan berubah, yakin berubah. Yang dilihat dari laki-laki bukan tampan, tapi mapan. Ya percuma lah ganteng kalau melarat. Tapi walaupun pas-pasan tapi kaya, mending begitu. Makanya Sule walaupun duda, hidung pesek Bu, yang mau banyak banget tuh sama Sule. Karena apa? Mapan. Apa berhenti sampai di situ? Perempuan tidak. Begitu umur 40, perempuan berubah lagi. Yang diinginkan dari suaminya kalau bisa bukan cuma mapan, tapi punya jabatan. Itu lumrah banget Bu bagi wanita. Ya minimal jadi ketua RT lah. Ya ketua RT juga jabatan loh Bu. Coba lah kalau ada acara lingkungan kan, yang kami hormati Bapak Ketua RT, kata bininya laki gua itu ada prestisnya. Itu lumrah manusiawi banget yang kayak gitu, manusiawi banget. Apa berhenti sampai di situ? Tidak. Begitu umur 50 perempuan berubah lagi. Yang diharapkan dari suaminya bukan sekedar itu, tapi kalau bisa punya suami yang punya kesetiaan. Saya tanya sama ibu-ibu, ngapa Bu kesetiaan? Ya capek Ustaz punya suami ganjen. Walaupun punya jabatan, walaupun mapan, makan hati ya Bu ya. Kalau bini simpanannya di mana-mana.
Sudahlah Ustadz, mapan juga nggak masalah, nggak mapan, nggak masalah nggak punya jabatan. Yang penting saya punya suami yang setia. Subhanallah. Apa ibu-ibu berhenti sampai situ? Belum, Bu. Belum. Begitu umur 60 ibu-ibu masih berubah. Begitu umur 60 yang diharapkan dari suaminya bukan kesetiaan. Yang diharapkan dari suaminya kesehatan. Loh, kesehatan? Iyalah Ustadz, capek ngurus suami, stroke, bengek. Udah stroke, bengek, cerewet ya Bu ya. Mana prostat bocor kelep lagi. Telat ngambilin anduk marah. Minta bikinin teh telat dikit marah. Kadang-kadang bini sampai ngebatin kapan matinya orang satu ini. Kok cerewet amat. Sampai ada ibu-ibu tuh ngomong sama saya begini, Bu, oh nggak apa-apalah gua Ustadz punya laki ganjen, yang penting sehat, kata dia. Allahu Akbar. Tapi kalau laki-laki nggak berubah, umur 17-20 tahun yang dia lihat cewek itu cantik, bening. Umur 30 tahun yang dilihat cantik, bening. 40 tahun, 50 tahun yang dilihat cantik, bening. 60-70 tahun yang dilihat cantik, bening. Nggak berubah laki-laki itu. Makanya laki-laki yang mampu menjaga auratnya, kemaluannya, dia akan selamat. Ada cerita nih di kampung saya, Batu Raja. Saya ini orang Batu Raja. Jadi ada kakek-kakek, istrinya meninggal duluan. Udah 80 tahun sebetulnya. Belum nyampe 40 hari istri dikubur, si kakek demam menggigil. Sama anak cucung diurus, kata anak cucung, Mbak nak pecel, enggak, katanya, enggak mau. Mbak nak bakso, enggak pula. Mbak nak sate, enggak. Mbak nak bebini lagi, katanya. Saking aunya, Allahu Akbar. Makanya kalau saya menghibur ibu-ibu yang ditinggal suami, iya Bu, kebersamaan memang sudah lama. Tapi lebih baik jadi janda daripada suami yang jadi duda. Karena perempuan lebih kuat menjanda daripada laki-laki, betul nggak? Nah, maka dari itu, berpisah di dunia cuma sementara. Di akhirat nanti pasti ketemu lagi. Imro'atan idza mata zaujuha wa lam tatazawwaj, dan wanita yang ditinggal mati suaminya, lalu dia tidak kawin lagi, masuk surga dia. Banyak janda, ada janda ibu? Oh banyak ya. Allahu Akbar. Ini buat janda-janda ditinggal mati, jodi ya Bu, jomblo ditinggal mati, nggak usah khawatir. Dunia nggak lama kok Bu. Ngapain juga tua kok kawin lagi. Saya ketemu si nenek-nenek umur 65 kawin lagi ya Bu. Tapi nggak apa-apa kalau mau ya, nggak jadi masalah. Tapi saya perlu ingatkan, berpisah di dunia cuma sementara. Akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan berjumpa lagi di surga nantinya. Allahumma amin. Baik, itu yang pertama dapat kita. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sekarang yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. Makanya yang paling utama dalam hidup di dunia ini sehat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la ba'sa bil ghina bimanittaqa limanittaqa wasihatu limanittaqa khairum minal ghina. La ba'sa bil ghina limanittaqa. Enggak apa-apa orang-orang solih, ibu-ibu yang solihah ini, orang-orang yang bertakwa itu jadi kaya. Jadi kaya itu tidak berdosa. Kan ada orang anggap jadi kaya itu berdosa ya. Tidaklah. Enggak apa-apa kata Nabi. Orang bertakwa itu kaya lebih bagus. Dengan kaya kita bisa sedekah, betul nggak Bu? Nah, kalau melarat kan ada. Tapi kalau kita kaya kita memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. La ba'sa bil ghina, tidak apa-apa menjadi kaya liman taqwa, bagi orang yang bertakwa. Itu bukan aib, itu bukan masalah. Wasihatul liman taqwa khairum minal ghina. Tapi sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Betul nggak Bu? Kan kalau sehat kan enak, tahajud
khusyuk, bisa belasan rakaat, baca Quran bisa berjuz-juz. Kalau sakit ya Bu, baca Fatihah aja udah ngap kan. Sholat nggak bisa berdiri lagi. Sehat, nikmat yang luar biasa. Makanya saya kadang-kadang ngelihat orang itu enak betul, makan 3 piring nggak penyakitan, makan banyak tapi nggak gemuk. Saya ini kalau nggak makan malam Bu, mulai perutnya mulai rata, tapi begitu malam mekar lagi perut ini ya. Saya kadang iri sama orang makan banyak tapi perutnya biasa aja, makan banyak tapi tetap kurus. Subhanallah. Jadi sehat itu luar biasa, sehat itu sangat penting sekali bagi kita. Makanya sehat lebih baik daripada kaya. Tapi kaya sekaligus sehat, pintar menjaga kesehatan dan memperbanyak amal soleh, itu lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah kasih sama kita. Allahumma amin. Itulah mengapa kita ini nggak mau laku hidup terlalu lama di dunia, karena takut sakit kan, ngerepotin orang yang ngurus. Cobalah kalau umur ibu-ibu sampai 100 tahun, kuping udah budek, mata rabun, gigi ompong, berak kencing di popok, waduh, anak sibuk di kantor, mantu ngurusin agak jijik, waduh, nggak ada harapan lain kapan matinya saya. Bukan karena putus asa, karena Allah ingin kasih pelajaran bagi kita, dunia memang sementara, akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Walaupun kita ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi tetap saja fisik kita yang tidak kuat. Ini yang kedua. Manfaatkan masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. Sekarang kita masuk yang ketiga. Ghinaka qabla fakrika. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskin, fakir. Kadang-kadang orang itu pelit banget ya Bu, bahkan pelit dengan dirinya sendiri. Uang banyak, umroh sayang sama duit, naik haji perhitungan, istri ngajak jalan-jalan ke Jogja aja pelit. Kan ada sih Bu suami pelit banget tuh, ada kan? Ada yang ngegem banget gitu ya, sama anak bini aja pelit. Atau sebaliknya, bini yang pelit banget, sama diri sendiri saja pelit. Subhanallah. Padahal sebetulnya rezeki itu ketika kita belanjakan segera Allah ganti. Begitu, asal jangan terlalu boros, asal jangan mubazir. Begitu kita belanjakan segera Allah ganti. Makanya ada bapak-bapak ngeluh, Ustaz, bini saya itu kata dia matre banget. Loh kok bisa Pak, kata saya, selalu aja minta beliin perhiasan. Itu tidak matre kata saya. Kodratnya perempuan itu suka perhiasan, itu sudah takdir. Ibu-ibu suka perhiasan itu takdir dari Allah. Jadi kalau memprotes perempuan suka perhiasan, protes sama Allah mestinya. Takdir perempuan suka perhiasan. Makanya saya ajarkan sama bapak-bapak itu, kalau bisa beliin emas 1 kilo, beliin 1 kilo. Kalungnya itu nggak apa-apa kalau mampu. Beliin gelang sampai situ, beliin kalau memang mampu, nggak jadi masalah. Ya nggak boleh itu kalau maksa ya Bu. Besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesokor. Kue putu buatan cik gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan ya Bu. Buntu banyak gaya, norak jadinya. Jadi kembali lagi bahwasanya wanita sudah kodrati sedemikian rupa. Walaupun memang Nabi ingatkan, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan, walakinil ghina ghina nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Apa orang kaya itu cincin di jari dipasang semua? Tidak. Apa orang kaya itu gelang sampai siku? Tidak juga. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Enggak juga. Kadang liontinnya segede pentolan bakso setan itu, segede palak bayi. Enggak juga. Walakinil ghina ghina nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Nah ada resepnya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pengen kaya yang abadi, kaya yang bahagia, kaya dunia, kaya akhirat, gimana caranya? Sedekah. Mana kosot sodakotum mimmal
sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Itu Nabi gak mungkin bohongin kita. Ini bal yazdad, malah semakin ditambah, semakin ditambah, dan semakin ditambah. 3 kali nyebutnya ya Bu ya. Sedekah itu begitu. Makanya kita sedekah 1, Allah lipat gandakan. Ngebayarnya itu dunia juga Bu. Itu ditambahnya akhirat Ustaz, bukan dunia. Akhirat udah jelas lah pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang begini Bu, ini curhat dikit ya. Saya itu sebagai mubaligh, penceramah bahasa kitanya, kadang malu sendiri Bu. Ceramah, habis ceramah di amplopin. Kecuali kalau panitia lupa ya Bu ya. Paling ditransfer sama Bu Ali kalau lupa ya. Di amplopin, tapi malu jujur saja Bu. Lampung Selatan ini kawasan ceramah saya. Kalau orang Lampung Selatan ceramah, nelpon saya, Bu, Ustadz, transportnya berapa biar kami siapin. Wih, malunya Bu. Padahal saya tinggal nyebut duit kan, malu banget. Saya kadang ngebandingin sama orang Jaula yang keliling di kampung-kampung itu ya Bu, yang mereka itu ongkos sendiri loh. Kadang dicaci orang. Gara-gara mereka keliling di kampung itu, banyak aja juga orang yang nggak ke masjid jadi ke masjid kan. Nah saya ceramah belum tentu lah orang dapat hidayah. Jangan-jangan yang diingat ibu-ibu lucunya doang kan. Gimana ceramah kiainya? Lucu katanya. Yang diingat bukan nasihatnya, lucunya doang kadang-kadang. Malu betul saya. Makanya saya mikir apa sih yang kurang. Saya ngelola telepon haji umroh itu ya Bu. Umroh itu kan gede fee-nya sih. 1 jamaah itu bisa 3 juta kan. Bayangin aja kalau 10 jamaah Bu, 30 juta cair Bu. 10 jamaah aja kita gratis berangkat umroh gitu ya. Tapi ada yang kering di sini. Apa sih yang kering di saya ini? Kok saya nggak gembira? Apa nggak suka sama uang gitu? Apa nggak syukur? Oh ada yang kurang. Ternyata dakwah itu bukan di mimbar sejatinya. Dakwah itu bukan pegang mikrofon sejatinya. Tapi dakwah yang sebenarnya adalah berbagi dengan fakir miskin, berbagi dengan kaum duafa. Itulah Nabi Bu. Bilang masuk Islam karena dikhidmat oleh Nabi. Pengemis buta Yahudi disuapin makan oleh Nabi. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sering kita sebutkan ya, kita tawasulan ketika berdoa untuk orang mati itu berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Lama saya merenungkan kalimat ini, tak pikir-pikir iya juga ya. Walaupun bangun masjid tetap berpahala lah. Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga nanti. Bu Roni ya Bu ya, Bapak itu lagi berat itu bebannya ya, bikin masjid Baitur Rahim. Gede banget masjidnya. Mudah-mudahan dikasih kelancaran lah pembangunan Masjid Baitur Rahim itu, karena dananya belasan miliar saya dengar itu. Tetap pahalanya gede banget. Tapi begini Bu, logikanya mengapa masuk perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau orang lihat masjid megah, adua umpama Masjid Kubah Mas di Depok misalnya, orang paling subhanallah masjidnya megah, wow. Ibu-ibu serebutan selfie kan, paling foto-foto. Tapi kalau orang melarang, dia beras nggak kebeli, mau ngutang ke warung, utang yang kemarin belum dibayar, mau minta ke tetangga, udah keseringan, malu, ngempet nggak makan, nggak punya beras. Ujuk-ujuk bahasanya. Kita datang nganterin duit, cepet jadilah. Dapat beras 10 kilo. Terima kasih deh dengan kita Bu. Masuk kamar sujud nangis, ya makasih ya Allah. Enggak henti-hentinya dia memuji Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah berikan rezeki kepada kami. Makanya berbanggalah ibu-ibu yang berbagi, karena Allah mengijabah doa-doa mereka melalui tangan kita. Sekaligus saya ini mau ngucapin terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, karena ibu-ibu juga berpartisipasi di gerakan sedekah 1000 sehari.
Sudah 3 kali transfer kalau nggak salah Bu Haji ya. Sudah berkali-kali lah. Subhanallah. Itu sederhana banget loh. Karena gelisahnya saya ceramah nerima amplop aja itu. Kapan saya berbaginya kan? Subhanallah. Jadi begini ceritanya. Lagi-lagi makan, habis ngisi ceramah nikah, Haji Triyono listrik ya. Itu ngomong sama saya, Pak Haji Triyono Arifin ini, Ustaz kan Ustaz banyak jamaah. Kayak orang-orang ya katanya, bagi-bagi sedekah, jangan cuma ceramah terus kata dia. Gimana caranya Pak Haji? Kalau sedekah biasa bisa lah kata saya. Enggak, caranya gini, sedekah 1000 sehari kata dia. Jadi kalau orang 10 kan udah 300.000 sebulan. Iya juga ya Bu. Kalau saya sendiri yang ngebantu orang, ya terbatas jumlahnya kan. Tapi kalau orang lain enggak. Ya sudah Pak Haji, gini aja kata saya. Saya sama istri udah 2 nih kata saya. Pak Haji ikut nih, jadi 3 tuh kan. Saya tinggal nanya 7 orang lagi nih untuk barengan kata saya. Oke deh, katakanlah sedikit-dikitnya 1000 sehari, sebulan 30.000. Begitu saya rilis bulan April 2019, belum lama, Mas, baru 16 bulan lah ya. Bulan April 2019 rilis, banyak yang mau jamaah pengajian itu. Mulai kita banyak yang mau, jalannya lancar, alhamdulillah. Dan kita sudah punya 4 program utama. Yang pertama program konsumtif, santunan konsumsi buat duafa yang sakit dan yang tidak dinafkahi lagi Bu, atau yang terlantar. Di Natar Lampung Selatan ya Bu, itu umur 98 tahun, nenek-nenek Bu, kena liver. Tuh anaknya nggak menafkahi, anaknya kocar-kacir pergi semua. Itu tiap bulan kita kirim makanan itu, berbentuk duit, berbentuk beras. Kemudian di Serbajadi Pemanggilan, masih Natar juga ya, ini kawasan Natar ya, Lampung Selatan saya sebutkan ya. Itu juga begitu, nggak punya anak. Anaknya dikasih ke orang sejak kecil karena dia nggak mampu. Sampai sekarang dia belum ketemu anaknya. Itu rumahnya hampir ambruk ya Bu. Ya kita perbaiki rumahnya, kita kasih santunan tiap bulannya. Pemulung rajin pengajian, sudah lansia. Itu betul-betul konsumtifnya. Termasuk yang di Merbau Mataram itu banyak, ada 5 orang yang kita kasih santunan, yang jauh jual tapik berjalan berkilo-kilometer itu. Karena kita ini kan kalau ngasih bantuan itu harus kita pastikan. Kita survei, kita analisis, kita tanya-tanya dulu baru kita kasih bantuan. Itu konsumtif. Bandar Lampung ini banyak betul, sudah ratusan ya Bu, yang kita kasih bantuan konsumtif itu. Termasuk yang 86 tahun di Darussalam Langkapura itu ya Bu, itu tinggal di gubuk 2x2, nggak punya penerangan, sendiri di situ, anaknya nggak ngurus. Di bawah Ratulangi itu Bu, kakek-kakek lumpuh berak kencing di celana, jarak 3 meter, pesing bukan main kalau kita mendekat. Kita kasih uang juga, dia pesan makanan. Subhanallah. Panti sosial aja nggak mau ditempatkan ya Bu, bingung ngurusnya kayak mana itu konsumtif namanya. Yang kedua ada kualitatif. Kualitatif itu apa? Produktif dulu, produktif apa? Modal usaha. Bukan juga. Jadi kalau orang yang masih buat usaha, bukan kita kasih konsumsi, tapi kita kasih modal usaha. Itu cara kayak yang kunjungi Pak Jalin ya, walaupun memang ngebinanya juga susah ya Bu, belum tentu usahanya berkembang. Yang kita kasih modal usaha 50% bangkrut, nggak bisa lanjutin, tapi nggak kita arahin enggak, karena memang mereka belum biasa kan. 50%-nya berhasil, sampai anak kuliah dari biaya dari situ. Subhanallah, janda-janda yang tak mampu ya. Termasuk Ibu yang Fidiani di Tanjung Bintang ya, rumahnya desain semua. Kita kasih modal usaha dagang lancar, anaknya bisa kuliah, anaknya bisa sekolah. Subhanallah, itu produktif. Kemudian yang berikutnya ada kualitatif, beasiswa. Bulan ini saya Bu 27 orang yang kita biayain menghabiskan dana sampai hampir 40 juta. Untuk apa? Untuk kuliah kita aja 3 orang. UBL kita bayar 4,5 juta. Anak yatim. Subhanallah. Kita nggak bisa, ini memang gak mampu. Suruh kita tanya-tanya begitu sebagainya, nggak punya saran. Mau nilai kecil tidak apa-apa, kita bantu. Anak-anak yatim yang SMP, SMA, SD sebagainya. Kalau SD itu kalau masih gratis kita beli sepatunya, sebagainya produktif namanya. Dan kita jadikan sama gerakan masih ada sampai ya, dia selesai. Nah kemudian sekarang lagi kita kerjaan yang kuantitatif. Apa itu dah rumah. Nah kebetulan bulan ini Lampung Selatan yang dapat. Kebetulan Lampung Selatan semua. Cuma kan kalian dah. Tidak dilarang, dah rumah sekali 3.
Mengapa kita bisa 3? Karena kardus sama warganya siap gotong royong. Jadi biaya satu item cuma 15 juta. Jadi kita sanggupin 3 rumah 45 juta. Sama yang di Merbau Mataram satu, itu bintang satu, tapi usul bulan padu. Dan yang 5 itu pondok santren Miftahul Ulum di Baru Raji, Kecamatan Merbau Mataram juga. Itu pondok santren itu anak-anak yang mungkin bisa bayar SPP saja cuma 80.000 sebulan. Plus beras 5 kilo sebulan itu. Apa cukup saja, cukup-cukupin kata Ustaz. Jadi nekat bu, bikin asrama, bikin buahan gitu ya. Kemudian saya lihat terbang kali suka kehabisan. Udah utang sanksi. Ini lagi gagal dananya sedemin. Di sekali lagi terima kasih apa yang kita lakukan gotong royong, karena member Sagu ini sudah banyak sekali. Sampai Papua juga ada. Yang ikut pembahasan itu Papua, Yogyakarta, Jawa Timur, ya, Jawa Tengah, Bandung, Depok, gitu ya. Walaupun yang paling banyak dari Kota Bandar itu. Ya nanti ya jamaah kajian saya. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwasanya mana konsep sedekah bimbang. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Baliazat, malah semakin ditambah, dan semakin ditambah. Saya tergugah dengan perkataan orang bijak bunyinya begini, Bu. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Itu saya baca itu di Facebook ya. Ya juga ya, inilah yang kurang dalam hidup ini ternyata. Saya kasih 5 fadilah zakah. Wahidatun bi'asratin wa ya'ala sahihil jismi. Sedekah 1 balasannya 10. Ini sedekah untuk orang sehat. Jadi orang sehat sedekah apa Pak? Ini masuk sedekah, kita makan minum sedekah itu pahalanya sedekah 1, pahalanya 10. Kemudian berikutnya wahidatun bitisnin wa hiya 'alal a'ma wal mubtala. Sedekah 1 dibalas 90 kali lipat. Ini sedekah untuk orang buta, alal a'ma wal mubtala, dan orang sakit. Nah, kita di Jalan Serbu punya program tunanetra berdaya. 45 keluarga antaranya di Kota Bandar Lampung sudah ada yang tak bedah rumahnya, atau rumah 37 juta nilainya itu. Permanen. Dipakai besi, pakai barang merah terdetek. Kita kasih modal usaha yang tunanetra berdaya. Kayak ibu melihat jualan pupuk keliling, gimana sih itu pilihan kita? Pupuk dari itu semua binaan kita kasih modal. Jangan ngamen deh Pak, kata saya. Jangan ngamen deh Bu, walaupun main gak haram tapi kurang terhormat. Kita tidak usahanya 45 keluar deh. Kemarin musim COVID-19 itu kita kasih sumpah semuanya 45 harga, tunannya 100. Ada yang Tanjung Senang itu ya Bu, Pak Mursi namanya, suami istri buta, tunannya sejak lagi. Pak Mursi itu subhanallah, kalau kita masuk ke kontrakan itu bawa besi, subhanallah, ngontrak kontrakannya kita bayar, berobatnya kita bayar juga. Jadi pahalanya luar biasa menyantai orang buta sama orang sakit. Kemudian yang berikutnya wawaidatun bitis'imi'ah. 1 sedekah dibalas menjadi 900. Bitis'imi'ah 900. Wahya'ala di qarabatin muhtaj. Ini sedekah untuk kerabat kita yang sedang membutuhkan. Maka yang sering ditanya Ustaz, sedekah itu yang diutamakan kemana? Dzawil qurbah, kerabat dan tetangga sendiri. Jangan sampai Bu kita sugihkan untuk Yaman gitu, membantu ke Palestina, bagus juga sih sudah muslim kita juga, tapi tetangga kita cuekin, kerabat kita kita bantu. Saya punya slogan begini, seandainya seorang kaya raya, orang yang sangat kaya, orang yang sedikit kaya, orang yang sedang kaya, orang yang sekedar kaya, mau membantu, nggak usah banyak-banyak, tetangga mereka saja atau kerabat keluarga mereka sendiri, sudahlah ringan beban bangsa kita ini. Indonesia menjadi bangsa yang bahagia, nggak usah jauh-jauh amat. Itu yang nomor 1. Nomor 3. Kemudian yang nomor 4, 1 wahidatun bi'at alfin. 1 dipagandakan menjadi 100.000. Gede banget. Wahya'al abawain, inilah sedekah untuk kedua orang tua. Makanya saya sering tahu anak-anak muda yang umur saya, kalau si orang tua itu jangan nanya deh kan saya. Nanya, kasih aja. Emang gak nanya mah, masih punya duit, masih cukup tak kira-kira mah, cukup nah, nggak mah jujur aja lah kata dia. Kalau ada duit tak kirim, lo ngapain aja? Mau yang masih banyak gampang kasih aja. Ibu saya itu punya ungkapan, cuman ibu saya nggak bisa bahasa Indonesia ya, bisanya bahasa Inggris. Kamu anak lemah, umat dikena minta. Anak sare, umat nangis yang malam. Ini bahasa Inggris Kings tuh. Ini aja suatu batu-batu raja. Amu anak lemah, umat dikena minta.
Nek anaknya suki, kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta, betul kan? Namanya orang tua nggak akan pernah merepotkan anak. Ini saya selalu sama ngajen-ngajen kalau camah itu, ingat, yang melahirkan kamu bukan istrimu, ke saya. Yang menyekolahkan kamu bukan istrimu. Yang ngasih kamu makan sampai gagal-gagal ini bukan istrimu. Makanya jangan diperbuat oleh istri. Berbakti sama orang tua. Setuju gak kira-kira? Kembali juga kata saya, suami yang melahirkan istrimu bukan kamu, bukan suami. Yang menyekolahkan sarjana cantik begini orang tuanya. Makanya jangan pernah memperlakukan mertua seperti orang lain. Mertua yang melahirkan istrimu, mertua yang menyekolahkannya, mertua yang membesarkannya. Iya betul, itu wajib ada kepada suami. Tapi suami yang baik bisa memperlakukan orang mertuanya seperti orang tuanya sendiri. Karena ada yang bisa mengalami keputusan orang tua, betul? Suami, setulus suami masih perhitungan, Bu. Tidak. Seluruhnya istri masih bersama suami. Buat kasih apa? Gitu. Tapi kalau orang tua seperti nyanyian kasih ibu kepada Petra, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan harap kembali hanya seorang ibu. Nggak ketemu di tempat yang lain, nggak ketemu. Makanya dari itu tak perlu bertanya sama orang. Nah dia punya atau tidak, memberilah. Amu anak lemah umat dia sudah minta, tapi sebaliknya amu anak saru umat nangis siang malam. Kalau anak susah siang malam ibu nangis, betul gak? Pagi sampah makan apa anak saya kira tahu orang. Siang makan pakai rendang padang, nangis dulu punya anak susah. Mana apa anak biaya merantau. Sore makan pecel bebek goreng tambah nangis. Jangan aku lapar, yakin gak ada yang bisa gantikan keturunan orang tua. Mau mana kita mencarinya? Makanya orang tua tidak boleh salahkan atas apa kekurangan yang dimilikinya. Hanya anak saja yang wajib berbakti kepada orang tuanya. Ridha Allah, ridha walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Nah yang kelima, wahidatun bimi'ati alfin. Dan yang kelima, satu sedekah lebih gede lagi, bukan 100.000 tapi 900.000 pahalanya. Alasannya wahya ala alimin au faqihin. Ada sedekah untuk orang alim, untuk pesantren, untuk santri, untuk guru-guru ngaji, untuk para pengajar, atau faqihin atau ahli agama. Nomor satu alimin, orang-orang alim dan orang-orang faqih. Subhanallah, itu fadilah sekali. Baik, sedikit lagi mudah zuhur. Sekarang kita masuk yang keempat sekarang ya. Bukan yang tadi 5 perkara tanya. Namun yang keempat. Yang keempat, faragha qabla syughlika. Manfaatkan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempit. Manfaatkan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempit. Mumpung lagi lapang kalau dia mengaji berangkat gitu. Mumpung lagi lapang kalau sudah sibuk sempat gitu. Kalau sedang mumpung lagi lapang banyak Quran. Mumpung lagi lapang banyak tahajud. Mumpung lagi lapang banyak salat duha. Kalau sudah sibuk, atau sudah sakit, tidak sempat mengerjakan semua. Kemudian yang kelima, hayataka qabla mautika. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ini masih ini enak ya dia. Karena Allah selalu kali kasih kesempatan kita untuk berbuat baik. Allah kasih kesempatan kita untuk bertobat dari masalah. Kalau menengok belakang, kita pasti banyak dosa, betul kan? Termasuk saya juga banyak dosa. Cuma selagi ada kesempatan, selagi masih hidup belum mati. Kalau kita bertobat, Allah terima. Menyadari pernah minta kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, terima taubat umatmu. Kalau dia bertobat sahur sebelum ajalnya, nangis nanti bu. Kalau itu takdir ya Allah, umat masuk neraka semua. Ya sudah, ke Allah, setengah tahun sebelum ajal, kalau bisa jangan ya Allah. Karena ada di antara umatku yang bertobat itu sebulan sebelum ajalnya. Ya sudah, kalau terima taubat umatmu, kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajal. Kan ada ya, udah dekat mau bertobat. Itu aja gara-gara nasihati kan tobat. Karena Nabi kalau bisa jangan ya Allah. Nah ada di antara umat itu seminggu lagi mau bertobat dia. Ya sudah ya Allah, kau terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajal. Ya Allah, ada di antara umatku itu sehari sebelum mati bertobat dia. Kata Allah, ini adalah gampangnya Muhammad. Kalau umatmu taubat sehari sebelum mati, besok dia mati. Hari ini dia taubat, atau hari ini dia taubat, besok dia mati, terima taubat. Ya Allah, boleh gak minta sekali lagi kata Nabi. Mohon pepetin lagi. Ya sudah, kalau Allah ini permintaanmu yang terakhir dan kau gak boleh minta lagi habis ini. Kediman tobat umatmu kalau mereka bertobat selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Nangis Nabi ibu. Saking terharunya, saking bangga, Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat Masjid Nabawi. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tetap
taubat hambanya selama nyawanya belum sampai mendesak-desak di tenggorokan. Syukur dari yang menjadi orang muslim ya. Karena gak akan terlambat untuk bertobat. Maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Selama nyawa belum desak-desak di tenggorokan. Demikian dari saya. Terakhir tentang gerakan serbu, saya tambah sedikit lagi. Gerakan serbu ini semua sukarela. Kalau ibu member di serbu nggak ada tagih, nggak ditagih. Kalau ibu nagih sendiri sama teman-teman nggak masalah, nggak tagih, nggak apa ditanya. Tapi ibu yang nomor WA-nya terdaftar di member gerakan serbu, mohon maaf kalau tiap hari dapat saya.